이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 거의 이불 속에서 거의. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Nah, kita bertiga di sini mau menjelaskan tentang domain, Hosting dan clone. Nah, jadi yang pertama itu saya. Nah, apa itu domain? Domain adalah secara sederhananya domain website yang berakhiran .com dan .id. Pertanyaan kedua, siapa pertama kali domain diperkenalkan? Yaitu kepada Dr. Paul Moka Petris pada tahun 1983 saat internet sedang berkembang. Soal nomor 3, di mana dapat mendaftarkan domain untuk situs web Anda. Anda beberapa menyediakan domain yang biasanya digunakan yaitu register.com, yang kedua domain.com. Soal yang keempat, bagaimana proses transfer domain dari satu penyedia ke penyedia lain? Yaitu mempersiapkan domain di penyedia baru, yang kedua beli domain di penyedia baru, yang ketiga kode otorisasi, yang keempat verifikasi email, yang kelima tunggu konfirmasi, dan yang terakhir transfer selesai. Pertanyaan yang kelima, kapan waktu yang tepat untuk memperpanjang registrasi domain Anda? Yaitu masa aktif domain bisa berlangsung dari 1 tahun sampai 10 tahun. Kalau Anda tidak memperbarui domain selama beberapa minggu setelah kadaluarsa, bisa aja akun domain Anda dibeli oleh orang lain. Pertanyaan terakhir, mengapa domain diciptakan? Agar Anda bisa menemukan suatu website dan bisa menentukan informasi dari internet dengan mudah. Kita lanjut ke Grace. Yang selanjutnya ada hosting. Hosting bisa diibaratkan sebagai rumah yang disewakan dengan ukuran tertentu dan setiap bangunan rumah pasti memiliki ukuran yang berbeda. Apa sih itu hosting? Web hosting adalah layanan yang berfungsi untuk menyimpan semua file dan data website agar bisa online dan diakses oleh siapapun di internet melalui web browser. Tugas web hosting yaitu untuk mengelola dan menjalankan server, mengamankan website, dan memastikan bahwa data seperti teks, foto, dan file website lainnya bisa diakses oleh pengunjung. Bagaimana cara kerja website hosting? Pada dasarnya, web hosting adalah proses yang berjalan di web server, yaitu komputer fisik yang bekerja 24 jam setiap harinya untuk menyediakan website di. Selanjutnya, mengapa harus membeli hosting? Membeli hosting dari penyedia layanan web hosting merupakan langkah yang mudah dan hemat untuk mengonlinekan website. Kapan sih diperkenalkan website hosting itu? Pada tahun 1991, web mulai diperkenalkan sehingga mulai saat itulah sudah banyak orang yang menggunakan layanan hosting. Selanjutnya, siapa saja yang dapat menggunakan web hosting? Yang dapat menggunakan itu ada pemilik bisnis, perusahaan, dan pekerja profesional. Di mana lokasi fisik server hosting biasanya berada? Lokasi server hosting adalah tempat fisik yang dipakai sebagai lokasi untuk menaruh server ketika sebuah website di hosting, maka ia sebenarnya terletak di server. Dan sebagai berikut ada jenis-jenis website seperti website hosting seperti shared hosting, WPS atau virtual private server hosting, cloud hosting, WordPress hosting, dedicated server hosting. Dan selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Nelly. Oke, yang ketiga, apa sih itu clone? Clone atau clone computing? Clone computing adalah model komputasi yang memungkinkan akses dan penggunaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, database, jaringan perangkat lunak, dan lainnya melalui internet. Yang kedua, mengapa clone computing menjadi solusi yang populer untuk menyimpan data? Yang pertama, biaya yang efisien, yang kedua, akses mudah, yang ketiga, pemeliharaan terpusat, yang keempat, pengelolaan data yang lebih baik. Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab atas keamanan data dalam lingkungan clone? Keamanan data dalam lingkungan clone adalah tanggung jawab bersama antara penyedia layanan clone, service provider, dan pelangganan organisasi atau individu yang menggunakan layanan clone.
Ini mengikuti konsep yang dikenal sebagai shared responsibility model. Yang keempat, di mana data secara fisik disimpan dalam model cloud computing. Data dalam model cloud computing disimpan secara fisik di pusat data yang dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia layanan cloud service provider atau CSP. Pusat data ini biasanya terletak di berbagai lokasi geografis di seluruh dunia. Pertanyaan yang kelima, kapan cloud computing pertama kali diperkenalkan? Pada tahun 1960 hingga sekarang. Yang keenam, bagaimana proses migrasi ke lingkungan cloud biasanya dilakukan? Dan yang pertama, evaluasi awal dan perencanaan. Yang kedua, pemilihan penyediaan layanan cloud. Yang ketiga, desain arsitektur cloud. Yang keempat, migrasi data dan aplikasi. Yang kelima, konfigurasi dan pengujian. Yang keenam, peluncuran dan monitoring. Yang ketujuh, manajemen dan optimisasi. Yang terakhir, kedelapan, pelatihan. Oke, sekian dari kami bertiga tentang penjelasan-penjelasan yang sudah kami jabarkan tadi. Kami undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.